Ya, kita mulai. Nah, Bismillah sesuai dengan apa yang dijadwal kita berusaha tepat waktu. Sebagaimana waktu sholat juga kita berusaha tepat waktu di awal waktu. Jadi enggak baiknya juga kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih senantiasa memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, tentunya nikmat ibadah, memampukan kita bangun di pagi hari untuk bisa ibadah salat subuh. Dan pada kesempatan kali ini kita dipertemukan bermuajah secara online ya, pada acara yang biasa kita, rutinan kita. Semoga Allah berkahi, Allah limpahkan karunia kepada kita. Salam dan salam, semoga senantiasa juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, surga dan kita, membawa kita dari zaman yang tidak tahu akan ilmu ke zaman yang penuh dengan ilmu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa berpegang pada Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah, yang menjadikan beliau manusia paling mulia, yang menjadikan malaikat Jibril yaitu penyampai wahyu sebagai malaikat yang paling mulia, dan tentunya kita sebagai umatnya yang berpegang teguh pada ilmu Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Oke, mungkin selanjutnya tanpa berpanjang kalam lagi, kita langsung masuk ke pembacaan dan penerjemahan oleh Kang Rofik. Mungkin bisa langsung dibantu Teh Ais atau Teh Soy buat share screen-nya. Sama aku ya nggak apa-apa sih Kang. Saya Oh, sering ada. dari bilangnya sama aku. Ini apa ya? Enggak, Kang Rofik. Tafadhol. Nah, bentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan belum? Enggak. Kecil banget. Udah muncul ya? Udah ya. Kemarin tuh, sekarang ini bukan ya? Yang saya tampilin mulainya. Bentar, nggak? Ya, Kang. Dari, Nah, dari saya. oke, oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bareng ya. Ini kalau misalnya ada beberapa kata yang asing, nanti mohon bantuannya. Gitu. Tadi saya coba ini ya, baca sendiri dan lumayan ada berapa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari halaman 9 paragraf paling bawah gitu ya, dari the art of reading. Ya, kritik dari Dorothy Sayers ini terkait pendidikan kontemporer ya, atau yang terbaru. Dalam pidatonya, The Lost Tools of Learning atau alat pembelajaran yang hilang, tidak hanya tetap tidak hanya relevan untuk hari ini saja, tapi faktanya tetap bertumbuh, tetap semakin penting atau urgent ya, dan kritis dalam waktu kita, dalam zaman kita gitu. Dalam bentuk pertanyaan retoris atau pertanyaan ya retoris ya. Dia memantau atau mengamati bahwa mereka seringkali sukses atau berhasil dalam mengajarkan subjek ya atau ya topik tertentu gitu ya, pembelajaran. Ketika mereka gagal untuk mengajarkan mereka cara berpikir. Jadi hasilnya para murid-muridnya itu berkenalan atau akhirnya mengetahui banyak hal gitu ya, yang mereka pelajari kecuali seni dari belajar itu sendiri. Kayak gitu. Mereka
kenal atau belajar banyak hal kecuali belajarnya gitu. Jadi mereka belajar, nggak usah ya. Kalau penjelasannya sama ini aja. Nah, kita sudah harus atau kita harus memulai untuk benar-benar mempertimbangkan lagi aktivitas membaca kita dan mencari solusi dalam permasalahan yang penting atau menekan ini dalam literasi dan pendidikan sekarang. Karena tidak ada budaya pembelajaran, budaya ilmu manapun yang dibangun dalam kondisi pengabaian ya, neglect of reading atau pengabaian dalam membaca. In our specific context, dalam konteks spesifik ini, Islamic civilization atau peradaban Islam dideskripsikan secara benar, like describe sebagai peradaban membaca dan peradaban buku gitu ya. Civilization of reading and the book. Tidak ada agama lain, sebentar, baiklah. Nah, tidak ada agama lain yang benar-benar menekankan pentingnya membaca gitu ya, aktivitas membaca seperti agama Islam gitu ya. Yang mana fakta ini didukung oleh wahyu pertamanya langsung gitu ya, yaitu Iqra atau membaca. Nah, lalu accordingly ulama-ulama besar kala itu, ya sepanjang sejarah lah ya, secara konsisten mengenalkan pentingnya atau betapa sentralnya disiplin yang berkaitan dengan ilmu penafsiran gitu ya, tafsir dan takwil. Atas alasan ini, mereka mengabdi secara serius ya, perhatian yang serius, memberi perhatian serius terhadap studi dari bahasa dan logika, yang mana keduanya tidak tergantikan, alat yang tidak tergantikan untuk mencapai pemahaman dan makna melalui ekspresi, baik ekspresi tertulis maupun ekspresi yang disampaikan atau oral. Udah ya, ini dulu, Lina. Oke, itu dulu kami langsung ke Kang Kevin buat membahas. Oke, atur nuhun, Mas Rafiq. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Roni, Mas Rafiq sudah memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, kita mulai pembahasan hari ini insyaallah. Sekarang nggak ada yang di bagian ini nggak ada yang perlu ditafsirkan lebih jauh lagi sih. Dari Mas Rafiq udah oke bacaannya. Mungkin ada yang mau aku tekanin lagi. Jadi bakal ada tokoh penting namanya Dorothy Sayers. Selain Dorothy Sayers itu ada tokoh penting juga yang bahas soalan ini. Kalau teman-teman pernah baca bukunya The Death of The Death of Expertise karyanya Tom Nichols. Nah, itu penting juga tuh. Matinya kepakaran. Coba tulis di grup ya. The Death of Expertise. Ini akan bahas semacam ini juga. Nah, ini dia mengkritik pendidikan kontemporer dalam pidatonya The Lost Tools of Learning.
hilangnya alat untuk belajar yang mengingatkan bahwa ini tuh nggak cuma relevan di hari ini. Dorothy Sayers tuh hidup eh, di abad ke-19, 1800-an. Di zaman itu pun dia udah nulis hal kayak gini. Apatah lagi dengan hari ini. In the form of a rhetorical question, she observed that the great defect. Nah, ini saya garis bawahi. Si. Dulu saya mikirnya Dorothy Sayers itu laki-laki, tapi ternyata perempuan. The great defect of modern education lies in the fact that they often succeed at teaching subjects. Dia mengobservasi ya bahwa bahwa defect paling besar di pendidikan modern ini itu berlandas pada fakta bahwa eh, kebanyakan pengajaran murid itu pengajaran murid itu yang menjadi subjek while failing to teach. Boleh ke bawah lagi, Roni. Ini siapa yang apa yang tulisan tuh? Saya juga kan. Boleh Pak, sorry. Nah, while failing to teach how they think itu, dan mereka gagal untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya berpikir. As a result, students often become acquainted with many things. Itu kebanyakan, terlalu banyak terhadap apa yang dia pelajari, kecuali cara belajar itu sendiri. They learn many things except learning itself. Mereka belajar banyak hal, kecuali cara belajar itu sendiri. Nah, ini yang ini yang ini yang kita hadapi ya hari ini. Kita banyak belajar, jadi kita mengetahui banyak hal, tapi kecuali kecuali cara belajar itu sendiri gitu. Kita belajar banyak, belajar belajar tentang ya, yang belakangnya logi itu, biologi, psikologi, dia nama biologi, psikologi, human, eh, kriminologi, terus zoologi. Saya punya teman dari Burma, dari Vietnam tuh, dia punya dia punya sarjana zoologi, zoologi dan lain-lain hal. Tapi kita nggak pernah belajar cara belajar itu sendiri. Dan we must begin to critically reconsider our reading activity and seek solution to the pressing problems of literacy and education today. Kita harus mulai mental ya, untuk menimbang lagi cara baca kita dan mencari solusi untuk menekan masalah itu, masalah literasi dan pendidikan. Karena this is because no culture of knowledge has ever been built upon a neglect of reading. Karena tidak ada budaya ilmu manapun yang dibangun dengan mengabaikan. Jadi kalau ya budaya itu memang memang dibangun dari ilmu. Nanti lebih jauhnya lagi itu di bukunya Parafalatos, Risalah untuk kaum muslimin, di akan dilihat tuh budaya itu kedudukannya di mana. Kenapa ada budaya yang seolah-olah jadi agama? Karena ya satu ya, syarat kedekatannya dengan ilmu itu menjadikan budaya itu agung gitu. Tapi nggak mesti menjadikan budaya itu agama gitu. Karena agama itu punya kedudukan lain.
bahkan agama yang bisa membuat budaya itu sendiri. Gitu. Tapi kan kita di beberapa daerah nih, kayak di daerah yang sekarang saya tinggali, ya ya akan emang susah gitu buat mempelajari lebih dalam kedudukan budaya itu di mana, kedudukan agama itu di mana. Now, other religion accord such primary to the act of reading as Islam does. Nggak ada agama manapun yang menjadikan pengalaman membaca itu sebagaimana Islam lakukan. A fact underscored by its very first revelation. Faktanya kita lihat dengan mentereng di wahyu pertama, yaitu Iqra, read. Accordingly, its great scholars throughout the history consistently recognize the centrality of the disciplines related to the science of interpretation, tafsir, and ta'wil. Dan berdasarkan ini, banyak ulama-ulama dulu itu sepanjang zaman secara konsisten mengenali apa ya, secara konsisten dan terpusat mengenali disiplin yang berkaitan dengan ilmu ini, dengan ilmu interpretasi lewat tafsir dan lewat takwil. Nanti kita bahas. For this reason, they devoted serious attention to the study of language and logic, both of which constitute indispensable instrument for attaining understanding and meaning through the expression, both written and oral. Jadi orang-orang yang tafsir, orang-orang yang mau melakukan interpretasi terhadap suatu hal itu, yang mau serius, tentang mempelajarinya tuh harus harus belajar. Kayak Kang Rofik masih di atas, yang masih untuk serius tuh belajar tafsir, takwil itu harus belajar bahasa ya. Dia harus belajar language, dia harus belajar logika, dia harus belajar dia harus belajar retorika, trivium gitu. Yang dia itu nggak terpisahkan, indispensable instrument. Dia itu nggak boleh absen, nggak boleh dispen untuk seorang bisa jadi penafsir atau penakwil, untuk mengerti secara apa sih ekspresi yang dimaksudkan secara sebenarnya, secara tertulis ataupun secara lisan. Gitu. Sekarang banyak ya, kayak misalkan eh, kemarin ya, kemarin tuh Sabtu ya. Oh hari ini ada di PKU ada kuliah umum anak PKU 14 kalau nggak salah yang isi. Dia bahas kiroah mubadalah. Nah itu salah satu eh, itu salah satu kritik kritik keras dari anak PKU yang bahas itu kepada kepada satu tafsir. Ada tafsir namanya kiroah mubadalah. Nah, kalau teman-teman senggang bisa tuh ikut. Mangga dilanjutin lagi Mas Rob. Ya, sebentar. Oke. Iya, nah ini. This present work is written, karya ini, The Art of Reading ya, ditulis in the same spirit as that of the great thinkers, dengan semangat yang sama atau jiwa yang sama dengan para ulama besar ya, of both past and present, dari zaman dulu dan juga zaman sekarang, who place profound emphasis, yang memberikan penekanan yang mendalam ya, on education and learning in general, terhadap pendidikan dan pembelajaran secara umum, and on reading in particular, dan dalam membaca ya, secara spesifik. We hold that no civilization, kita, ya kami penulis berpendapat bahwa tidak ada peradaban can grow dapat tumbuh without the growth of the human mind, tanpa pertumbuhan dari pemikiran manusia.
the restoration of genuine learning pemulihan atau pengembalian dari pembelajaran sejati dan the cultivation of intelligent reading dan pengembangan dari membaca cerdas constitute a necessary and strategic point of departure. Me, bentar, harus terlalu ya. Menjadi poin yang penting dan strategis dalam untuk kita berangkat to the restoration of education and scientific tradition. Untuk kita berangkat kepada pengembalian atau pemulihan, pengembalian pendidikan dan tradisi keilmuan. An epistemic community, komunitas, ini bisa diterjemahin ya, epistemic itu apa? Harus Sistemik tetap aja nggak apa-apa. waspada. Nah, an epistemic community has to remain cognizant of the strategic significance of education and reading. Komunitas dari epistemik ini harus tetap waspada terkait eh, signifikannya atau pentingnya secara strategis terhadap pendidikan dan membaca. Agak sulit ya. Silakan Kang Kevin. Siap. Terima kasih. Di paragraf ini, ya ini, this prison work is written. Coba ke atas lagi. This prison work is written. Boleh. In the sense, read as that of great thinkers of both past and present, who placed, who placed profound emphasis on education and learning in general, and on reading in particular. Jadi karya ini ditulis dengan semangat yang sama, sebagaimana pemikir hebat dahulu, pemikir agung dahulu, dahulu dan sekarang keduanya, yang menempatkan penekanan yang mendalam dalam pendidikan dan learning, pendidikan dan pembelajaran secara general dan reading secara partikular. Nah, ini kita bisa lihat nih, sebenarnya education atau learning lah. Learning itu dia itu generalnya itu learning gitu. Generalnya learning itu akan punya beberapa cabang lagi. Dan satu cabangnya itu membaca. Cabang-cabang lainnya ada ada listening, ada writing, ada speaking. Makanya Adler punya juga buku buku How to Speak, How to Listen, terus writing. Tentang writing saya masih belum dapat, saya masih belum nemu tentang writing. Lalu masuk, we hold that no civilization can grow without the growth of the human mind. Kita kita beranggap bahwa tidak ada peradaban yang bisa tumbuh tanpa tumbuhnya pikiran manusia. The restoration of genuine learning and the cultivation of intelligent reading constitute a necessary and strategic point of departure to the restoration of education and scientific tradition. Pemulihan pembelajaran yang sejati dan kultivasi membaca 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 secara intelijen terdiri dari pentingnya dan poin strategi yang berangkat dari pemulihan pendidikan dan tradisi keilmuan. An epistemic community has to remain cognizant of the strategic significance of education and reading. Sebuah komunitas epistemik telah mengingatkan kesadaran kesadaran dari sebuah strategi yang signifikan dari pendidikan dan membaca. Maka dilanjutin lagi. Ya, ya. This treatise
Atau kalau aku translate sih risalah ya. Ini adalah is a tangible result, merupakan hasil nyata of years long reading, teaching, and discussion dari ya proses menahun lah ya dalam membaca, mengajarkan, dan berdiskusi tentang about the book How to Read a Book conducted in Lubukata, tentang buku How to Read a Book ya yang dilakukan di Lubukata. This work has been deeply inspired by that book. Karya ini sangat terinspirasi oleh buku How to Read a Book. We would nonetheless be pleased, kita tetap kita tetap akan senang if readers were to regard it simply as an outline or summary of the book. Jika karya ini tetap dianggap oleh pembaca, ya kita aja, sebagai hanya sebagai garis besar atau ringkasan dari buku How to Read a Book gitu, untuk karya art of reading ini. Berdasarkan hal itu atau accordingly, we encourage our readers, kita mendukung pembaca-pembaca buku ini, the art of reading, to proceed to the book itself, untuk melanjutkan ke buku aslinya gitu ya, ke buku How to Read a Book once they have completed this work. Setelah mereka atau para pembaca telah menyelesaikan buku ini gitu ya, The Art of Reading, for seeking more extensive and detailed elaboration, untuk mencari eh, elaborasi yang lebih dalam dan mendetail. Oke. Oke. Gak ada komen itu sih soalnya. Jadi emang How to Read a Book ini salah satu kelasnya Lubuk Kata yang udah jalan beberapa kali. Bahkan sekarang udah hampir hampir belasan ya, hampir belasan kali. Di waktu saya 2023 aja itu How to Read a Book sesi ke berapa ya saya lupa. Let me check. How to Read a Book ke 10. Waktu saya yang offline tahun 2023 tuh tahun kemarin. Sekarang udah dulu masih Pak Yogi yang ngajar. Sekarang udah mulai Teh Rani dan teman-teman lain dari Cadik. Terus ke bawah karya ini emang buku ini emang 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 mensarikan apa yang ada di How to Read a Book. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga baca yang How to Read a Book-nya langsung biar tahu apa yang dirasakan misalkan Pak Yogi dalam dalam mempelajarinya gitu. Oke, nggak ada komen khusus. Mangga dilanjut lagi, Mas Rafiq. Oh tadi ya, awal this treatise as a tangible result. Treatise kan risalah ya. Tangible itu bisa diindrawi. So. Tangible itu artinya Hmm. ya tangible gitu. Ada wujudnya. Jadi ada tangible, ada intelligible. Gitu. Risalah ini adalah tangible result. Ya emang bahasanya beliau aja. Sebuah karya yang wujud, hasil yang wujud dari pengalaman menahun membaca, mengajarkan, berdiskusi soalan buku author itu buku. Ya itu emang buku-buku tuh kalau yang buku-buku agung tuh kalau kalau memang dia bagus pada dirinya sendiri tuh dia mau diperas seberapa lama juga akan tetap ada aja itu. Kayak misalkan Ta'limul Muta'lim. Bahkan Imam Imam Burhanuddin Az-Zarnuji itu nulis itu tuh berabad 6 abad sebelum zaman sekarang. Tapi bukunya itu masih ada gitu. Bukunya itu masih lagi dapat keberkahan dari menjual bukunya. Masih lagi mengajarkan kita gitu caranya belajar, caranya menuntut ilmu. Itulah karya-karya agung tuh. Semoga kita bisa buat semacam itu, baik dalam bentuk buku atau lainnya. Maka dilanjut. Oh iya, sebentar, sebentar. Bentar, ini koneksi saya ganti dulu. Jelek soalnya. Oke.
Oke, udah masuk ya suaranya Oke, ya? sambil nunggu Mas Lutfi. Ah, udah masuk. Oke. Ya, lanjut ya. At the same time, di waktu yang sama, we have made some additional developments. Kami penulis ya telah membuat beberapa tambahan, ya, pengembangan tambahan that have introduced novel contribution yang telah menambahkan kontribusi baru ya novel, bukan novel tulisan. To both the theory and the practice of reading, terhadap teori dan juga praktikal atau ya penerapan dari membaca, Yai- yaitu yang bukan ini. Opening new horizon of understanding, membuka cakrawala pemahaman yang baru, restoring reading and learning, mengembalikan aktivitas membaca dan belajar to their original conceptual structure, kembali kepada struktur konsep yang asli, and situating them, dan mengondisikan ini, ya tadi ya, membaca, within a coherent system, dalam sistem yang koheren, that connects with broader concept, yang menghubungkan pada konsep yang lebih luas, such as knowledge, seperti ilmu, ya, atau keilmuan, education and psychology of human soul, pendidikan dan psikologi dari jiwa manusia. Oke, di bagian ini, at the same time, we have made some additional development that have introduced novel contribution to both the theory of practice of reading dalam waktu yang sama. Sebentar. Dalam waktu yang sama kita juga menambahkan beberapa pengembangan yang kami perkenalkan dalam dalam kontribusi yang baru ini, baik secara teori dan praktik. Hmm, Praktik dalam membaca, membuka cara pemahaman baru, memulihkan lagi membaca dan belajar kepada konsep yang original, sebuah pemahaman yang original dan terstruktur. Sebenarnya karena ada order itu sendiri, ada struktur itu sendiri. Kalau nggak ada struktur, nggak ada order, yes, ya berceceran aja gitu. Sebenarnya yang menjadikan ilmu itu ilmu ya, setidaknya bagi pendapat saya itu karena dia itu berstruktur, ada tingkatannya. Dan di setiap tingkatannya kita perlu mengenali kedudukannya, kedudukan kedudukan ilmu belajar itu di sini, kedudukan dalam mempelajari ilmu alat itu di sini, kedudukan untuk mempelajari ilmu fardu ain itu di situ. Itu. Dengan kita mengetahui kedudukannya dengan benar, kita tahu dan kita bisa melakukan pengamalan gitu. Kita udah recognize, kita bisa acknowledge. Ketika kita sudah paham, sudah tahu lah, mengenali, recognize, and acknowledge uh, something in a proper place, in its proper place, di uh, tempatnya dengan benar. And situating them within a coherent system that connects with a broader concepts such as knowledge, education, and the psychology of the human soul. Dan dalam dan mensituasikannya dalam sistem yang koheren dan menghubung-kaitnya kepada konsep yang lebih luas, sebagaimana ilmu, konsep pendidikan, education, dan psikologi of the human soul, dan jiwa. Psycho kan jiwa ya. Psikologi, ilmu-ilmu yang membahas tentang kejiwaan sebenarnya. Tapi sekarang yang dibahas lebih ke behavioristik dan lainnya. Psychology of the human soul itu. Ada buku Volvatos yang bahas ini, The Nature of Man and the Psychology. Oh, enggak deh.
Ini salah satu bagian di Prolegomena bab 4, The Nature of Man and the Psychology of Human Soul. Kalau bukunya itu On Justice and the Nature of Man. Gitu. Nah, itu sih pengenalan terhadap jiwa. Ide-ide besar yang nggak akan lepas dari pengalaman belajar ya. Mangga dilanjutin lagi. Hmm. Ya, this opuscula ini uh, is essentially an introductory text. Pada dasarnya adalah teks pengenalan, which contains many quintessential points yang mengandung banyak poin-poin mendasar, poin-poin penting, outlining and expounding yang menguraikan dan menjelaskan the general framework of the art of reading, kerangka umum dari seni membaca, art of reading, consisting of both the underlying aspect of reading and its relevance. Buku ini mengandung eh, apa ya, apa ya, aspek mendasar dari membaca dan relevansinya in such more general context, dalam konteks yang lebih umum, seperti tadi ya, ilmu, as knowledge, learning, and education, ilmu, pembelajaran, dan pendidikan. The book starts with the two types of question, major and minor. Buku ini memulai dengan dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan major, besar, dan minor atau kecil. Oke, ini poinnya ya itu poinnya di paragraf kedua, di kalimat kedua, maaf. Consisting of the both the underlying aspect, terdiri beranjak dari aspek yang mendasarinya dari membaca dan relevansinya dalam dalam konteks yang lebih umum, seba- sebagaimana knowledge, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Dan buku ini memulai dari, enggak dibaca lagi. Nah, ya, ini ya, with an exception, sebagai pengecualian, we do not include the level of syntopical reading. Kita tidak memasukkan, penulis tidak memasukkan eh, sampai tingkat atau level pembaca sintopikal sebagai as a specific chapter in this work, sebagai bab yang tersendiri atau spesifik dalam karya ini, buku ini. Due to some reasons, untuk beberapa alasan. Although we explain it briefly in some occasion, tapi kita tetap membahas ini secara singkat, brief, in some occasion, dalam ya poin tertentu gitu. One of the reasons, salah satu alasannya, it is complexity which demand great details of explanation, yaitu kompleksitas atau kerumitan yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail, detail of explanation, yet at the end might not be relevant to our current level, yang mungkin belum begitu relevan untuk level kita gitu ya, dalam pembahasan ini. However, namun, we have intentionally made this work most suitable to average level of readers. Penulis, kami telah meniatkan untuk membuat karya buku ini paling cocok untuk ya level pembaca secara umum ya, rata-rata gitu. Untuk for those who demands more, yang ingin mengetahui lebih lanjut, we apologize for this exclusion. Kami mohon maaf atas pengecualian ini gitu ya, yang tidak memasukkan atau tidak mendetailkan synthetic reading. Reading as a specific chapter in this work due to some reason to explain briefly in some occasion. Jadi emang memang ada chapter yang nggak dimasukin
dimasukin tapi nggak dibahas terlalu mendalam. Di bagian itu tahapan paling akhir dalam membaca itu menurut Adler, karena ya sing topik kan sing ya, sing itu kan sing sing topik, pengen pengen mencoret-coret. Nah, ada topik yang disinkronisasikan. Nah, dalam arti mudahnya itu kita akan melakukan analytical reading level 3 dalam membaca itu, tapi nggak ke buku, melainkan ke idenya. Misalkan idenya pendidikan, kita kita tarik semua pendapat Agung yang membahas pendidikan, kita telaah dalam-dalam, baru kita simpulkan. Nah, itu synctopicon. Dan memang itu perlu usaha yang lebih effort. Ya, mungkin levelnya kita masih masih belum masuk ke sana. Termasuk saya juga masih the great ideas itu, the great books itu ada synctopicon ideas namanya. Ada 46 ide yang pernah aku share nggak ya di waktu itu. Nah, one of the reason is a complexity which demand greater detail of explanation, yet at the end might not be revealed. Bukunya How to Read buku tebalnya itu tebal karena analytical reading sama synctopicon gitu. Jadi ijtihadnya Pak Yogi itu, karena bagian synctopicon kayak memang detail banget dan kadang memang nggak sesuai dengan kondisi. We have intention and made this work most suitable to average level of reader. Dan buku ini emang buat pembaca rata-rata yang nggak mau terlalu ribet atau terlalu disibukkan dengan Sintobikon di Authority Book-nya Adler. Nah, cukup untuk membaca ini gitu. Sampai ke analytical reading. Bagi siapa yang meminta lebih, yang apa namanya? Ya, yang meminta lebih, dia minta maaf atas ketidakmasukannya syntopical reading ini. Oke, lanjut Mas Robi. Ya, oke. Our readers should remember, ya, para pembaca ya harus mengingat that unlike a theoretical book, berbeda dengan buku teoritis, a practical book cannot solve its own problem. Buku praktis tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, which is practical in nature. Yang memang pada dasarnya praktis gitu ya buku ini. Hanya solely by reading it. Hanya dengan membaca buku itu aja, buku praktis. Terus, nah, the problem will not be solved. Masalah dalam buku ini tidak akan selesai unless the readers manage to understand, kecuali si pembaca ya berusaha untuk memahami ya the rules, and more importantly turn it into practical explanation. Memahami aturannya, dan yang lebih penting eh, membawa kepada explanation itu apa ya? Yang lebih praktis gitu. Ini nanti bisa jelasin ya. The readers should try to practice what is instructed by the author. Sini Pembaca aja. harus hmm, entar lanjut dulu ya. The reader should try to practice what is instructed by the author. Pembaca harus mencoba untuk melatih apa yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh author, penulis. Oke. Oke. Ya. Para pembaca harus mengingat bahwa ini nggak semacam buku teori, buku theoretical, tapi ini adalah buku praktikal yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, which is practical in nature, solely by reading it.
kecuali dengan melakukan praktek ya secara alami dengan membacanya. Itu ke bawah. The wajada relation. Boleh ke bawah Kang. Nah, problem would not be solved unless the reader manage to understand the rules and more. Masalahnya tidak akan bisa selesai kecuali pembaca itu memanage ya peng- melakukan pengurusan untuk memahami aturannya, memahami ketentuannya, dan lebih pentingnya lagi mengubahnya menjadi sebuah secara praktikal atau ujiannya atau pelatihan secara praktik. Jadi seorang pembaca harus melakukan percobaan, harus harus mencoba mempraktekannya, mempraktekkan apa yang diinstruksikan oleh si penulis. Oke, bisa dilanjutin bacanya. Kalau Ya, ya. Finally, akhirnya, we wish to say, kami ingin menyampaikan nih, that an introductory text, bahwa teks pengenalan ini atau matan is best studied under the guidance of a teacher or instructor. Paling baik ketika dipelajari dalam bimbingan guru atau instruktur. Such texts are intentionally written. Teks seperti ini memang diniatkan untuk ditulis in an concise and accessible manner, dalam bentuk yang ringkas dan mudah untuk diakses gitu. Often to facilitate a rote learning or memorization by students. Untuk bisa membantu eh apa ya, rote, saya nggak tahu rote-nya apa, nanti tolong ditranslate. Pembelajaran atau penghafalan oleh murid gitu, pembelajar. Moreover, lebih jauh lagi, amatan is typically composed by a teacher. Matan atau teks introductory ini biasanya disusun oleh seorang guru as a foundational text or reference, atau bukan atau sebagai teks dasar atau referensi to aid in instructing his students, untuk membantu, ya, untuk menolong dalam mengajarkan si muridnya, aid in training. Sorry, tes ini membantu dalam mengajarkan si muridnya gitu. In the same spirit, dengan jiwa yang sama atau semangat yang sama, ki- we hope that readers will approach and study. Kita harap para pembaca juga proses apa ya, ya, menyikapi buku ini dan mempelajari buku ini, distretis ya, buku ini, risalah ini, in a similar way, dengan cara yang mirip. oke. Eh, eh, pada akhirnya kita Ini kan Kevin yang teks ini koneksinya nggak bagus. ini Kayaknya iya. Hmm. Gambarnya apa itu? udah dan
Oke, tadi sinyalnya agak, saya pakai data sendiri, pakai HP. Jadi sampai such text are intentionally written in a concise and accessible manner. Teks ini ditulis dengan niat uh, secara ringkas ya, dan mudah untuk diakses. Kebanyakan untuk memfasilitasi pembelajar yang rote learning, itu pembelajaran mandiri, or memorization by student. Moreover, Matan is typically recomposed by a teacher as a foundational text. Lebih jauh lagi, kebanyakan matan itu yang memang dibuat oleh oleh guru, oleh seorang guru sebagai teks dasar gitu. Makanya kebanyakan kita kita di Islam tuh punya tradisi tradisi matan. Tradisi matan tuh ya, kita seorang gurunya itu tahu bahwa ketika mereka dihadapkan dengan pelajaran ya, dengan textbook yang benar-benar dalam dan kuat dan perlu effort yang lebih untuk memahaminya sebenarnya, dan guru itu tahu kapasitas murid-muridnya, maka dia buat matan itu sebagai penjembatan itu, a reference to aid instructing his student, sebagai referensi untuk membantu dalam mengajarkan kepada muridnya. In the same spirit, that we hope that readers will approach and study this treatise in similar way. Dengan semangat yang sama, kita harap pembaca mau atau akan melakukan pendekatan ini dan pelajaran mempelajari risalah ini dengan cara yang sama gitu. Oke, ini udah habis ya? Iya, sudah. Iya, sudah. Depok 17 Agustus 2025. Yogi Teori Rinaldi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah hampir pas 1 jam kita baca. Oke, introduction kita udah beres. Sebenarnya cukup banyak tuh introduction sih daripada yang lain. Mangga kita buka sesi diskusi. Karena tetap ya, dalam tadi yang kita bahas, dalam kita menelaah, nggak lepas ada diskusi juga yang sebenarnya, satu, mengklarifikasi pemahaman kita itu udah benar atau enggak. Yang kedua, kita menanyakan hal-hal yang masih belum clear yang pernah kita dapati. Yang semoga dengan diskusinya bisa nambah pemahaman baru, nambah cakrawala pemahaman baru. New horizon of understanding. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ini saya kan berkaitan dengan apa? Kan baru-baru ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, Abdul Muti gitu kan bilang anak SD itu ya dasar gitu diwajibkan untuk yang membaca buku dan buat resumenya gitu ya, atau hasil dari analisis bacaan mereka. Nah, kira-kira menurut Kang Kevin, apakah itu memang maksudnya apakah anak-anak itu sudah siap untuk bisa seperti itu gitu? Sementara apa yang kita bahas kali ini kan yang ngebaca buku itu perlu ilmunya juga gitu, cara membaca buku gitu. Nah, kira-kira dari kebijakan seperti itu, apakah gurunya dulu yang perlu diajar gitu, atau langsung ke siswa dengan silakan kalian langsung aja bikin resume bukunya terserah gitu. Kan seperti itu gimana kan menurut Kang Kevin? Siap. Oke. Kalau
Kalau saya yang ditanya dengan hal itu, ya, saya nggak tahu ya apa. Saya nggak tahu kalau ada hal semacam itu ya, anak SD yang langsung disuruh buat resume. Karena tingkatan membacanya SD ya, literally SD kan masih elementary itu, masih membunyikan huruf sebenarnya. Dengan disuruh buat resume ya, ya mungkin ya kita nggak emang emang nggak akan sebagus atau yang sebenarnya resume gitu ya. Tapi ya mungkin kalau sebagai latihan ya itu bisa bisa latihan untuk memfamiliarisasikan hal itu ya oke. Tapi yang perlu ditekankan ya cara belajar membacanya gitu. Apalagi anak SD kan. Anak SD kalau yang di kelas kita tuh setelah dia bisa berhasil membunyikan bacaannya, dia bisa memahami kalimat, memahami paragraf. Lebih jauh lagi dia akan memahami buku dan bisa bisa beradaptasi dengan sosialnya to increase that social ability gitu Kang Roni. Mungkin bisa tanya juga nih ke yang lain. Jadi pertanyaannya itu nggak hanya untuk saya ya. Misalkan ke Kang Rama atau ke teman-teman pegiat pendidikan kayak Mbak Nabila, siapa lagi? Mbak Nabila, Teh Soy mungkin, Teh Sekar yang benar-benar berkecimpung nih ke dunia pendidikan, yang dunia yang benar-benar rigid gitu. Atau kalian Mbak mau saling tukar pendapat atau tequila gitu Kang Roni. Kalau dari jawabannya saya. Ya, pengenai filter mungkin ya dari yang lain barangkali ada anggapan atau argumentasi yang bisa ya mempertimbangkan itu terkait kebijakan itu. Kita mungkin bisa lanjut ke yang lain dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya juga. Iya, saya mau deh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ya tadi buat nyatanya Kang Roni, saya belum bisa nanggepin. Karena eh, mungkin, mungkin lebih baik sama yang terjun di dunia pendidikan gitu ya. Nah, pertama saya mau nyampein, sebenarnya saya mau nyampein pernyataan dan pertanyaan. Buat pernyataannya itu adalah, eh, ini tuh ya, konsep read aloud itu juga sebuah hal yang baru gitu ya dalam buat saya gitu untuk baca buku. Karena ternyata eh, membaca dengan benar-benar dibunyiin tuh itu proses belajar yang beda dengan baca dalam hati ternyata gitu ya. Apalagi kalau bukunya terjemahan gitu ya, Inggris ke Indonesia itu ternyata eh, kita benar-benar diuji pengertian enggaknya dengan cara bisa menerjemahkan itu gitu ya. Karena kan kita kalau udah sering baca buku bahasa Inggris kadang-kadang bisa nebak maksudnya apa, tapi ketika dibacain kayak tadi, eh, kayak menguji saya ini tuh apa ya terjemahan paling tepatnya kayak gitu. Jadi mungkin yang lain nanti kalau the next reader tuh bisa 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 merasakan juga gitu ya metode read aloud ini gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah, buku ini kan secara jelas ya menyatakan bahwa ini tuh matan. Ya. Buku ini buku praktis yang memang dipelajari sangat direkomendasikan untuk belajar dengan bimbingan guru kayak gitu. Nah, pertanyaannya, eh, emang syarat ada nggak sih kriteria tertentu yang bisa menyatakan bahwa oh buku ini tuh buku praktis, buku matan yang eh, baiknya dipelajari dengan cara kayak tadi ya, dengan cara seperti ini kita diskusi dibimbing guru lagi. Atau jangan-jangan memang semua buku bisa kayak gitu, gitu ya. Bisa dipelajari dengan bimbingan guru semua gitu ya. Karena kan kalau buku-buku yang dijual di pasaran secara umum ya, buku-buku ya apapun lah ya kan nggak semuanya menyatakan ini tuh matan loh gitu. Ada nggak sih kriteria tertentu yang ke sana? Atau memang semua buku itu bisa diperlakukan seperti matan, atau bahkan semua buku bisa diperlakukan tidak seperti matan. Kayak gitu lah ya. Oke, oke. Oke, kebanyakan buku yang bisa diperlakukan seperti ini ya buku-buku eksposisi, buku-buku preposisi yang dia itu yang dia itu satu dia punya
punya gap yang jauh tuh antara pembaca dan penulis. Itu satu. Maka dari itu maka dari itu si seorang guru yang ngajarin itu merasa perlu gitu buat bikin satu jembatan yang bisa bikin pembelajarnya, murid-muridnya itu lebih mudah gitu nangkap dengan apa ini maksud dari buku-buku ini. Itu yang pertama gitu. Terus apakah apakah semua buku bisa dilakukan diperlakukan seperti ini ya? Satu dibimbing guru dan juga kalau masalah dibimbing guru ya enggak, ya baik lagi ya enggak semua buku ya. Ada juga buku-buku yang nggak perlu ya untuk dibaca dengan bimbingan guru. Kayak buku-buku novel itu kan itu nggak perlu juga. Kecuali kecuali syair ya. Jadi ada hikayat namanya. Hikayat hikayat misalkan hikayat tulisannya ulama-ulama Aceh dulu, ulama-ulama Melayu. Kayak misalkan Raja Ali Haji tulis Gurindam 12, ya kita yang tanpa basic knowledge ya nggak akan ngerti gitu, maka perlu dengan guru. Terus, nah itu bener juga read aloud. Read aloud tuh bener-bener mengaktifasi sebenarnya. Jadi kalau kalau boleh saya sarankan teman-teman tuh punya waktu sendiri. Satu, menyediakan waktu untuk membaca dan bacanya itu dengan dijaharkan ya, dinyaringkan. Terlebih untuk khusus teks bahasa bahasa Inggris atau bahasa luar lainnya itu bahasa Arab. Saya sering praktekkan itu. Misalkan saya baca, misalkan tilawah, ya tilawah pasti dijaharkan kan ya. Tapi untuk baca translasinya itu dijaharkan juga gitu kalau bisa. Karena itu menstimulasi pikiran sebenarnya. Kebanyakan kita baca dalam hati. Sebenarnya itu nggak ada yang bilang itu buruk gitu. Tapi kalau misalkan memungkinkan, saya lebih suka untuk baca itu secara nyaring, secara ritual. Gitu. Terus emang ada pengalaman sendiri lagi nih kalau misalkan bacain di depan teman-teman gitu. Secara offline atau online gitu. Itu Kang Kang Rofik. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ngasih pendapat kalau setengah enam itu kebagian eh, setengah enam ya setengah enam itu kebagian di Semarang jam berapa subuhnya. Enggak, Mas Rafiq. Oh iya, di Semarang pagi ya, jam 3.50-an tuh udah subuh. eh itu kayak 20. Pagi banget, syuruknya jam 5 lebih berarti ya. Ya segitu. Memang unik sih. Nah, semoga juga kita di punya kesempatan ya ke Rihla di beberapa tempat gitu. Kadang kita akan mes juga dengan jadwal sholat yang nggak karuan. Kemarin waktu ke Banyuwangi itu masih perbatasan tuh Wita sama WIB. Jadi ada beberapa daerah yang dia itu Wita, tapi ada beberapa daerah yang WIB gitu. Nah, di bagian yang WIB-nya ini, daerah, waktu itu saya ke Baluran, daerah WIB itu azannya itu jam 3.15. 3.15, tapi yang udah mendekat ke Bali itu, nah itu WIB itu yang masih, ya WIB ya, masih barat, si GMT+7. Tapi yang udah mendekat ke Bali itu udah masuk ke setengah lima lagi. Jadi masih dalam waktu ya, dalam daerah yang berdekatan itu ada dua waktu saat yang berbeda. Bahkan teman-teman bahkan di Baluran tuh ada yang udah beda setengah jam zona waktu itu. Unik sih itu. Teman-teman saya di Mesir ada satu hari itu satu malam tuh di mana Mesir itu bergeser waktunya 30 menit ke ke awal gitu. Jadi misalkan nih
Jadi ada satu hari, satu malam di mana ketika udah masuk ke jam 12, ketika memang waktunya bergeser tuh, dia mundur lagi tuh ke setengah 12 waktunya. Gitu. Semoga kita diperjalankan ya untuk rela ke beberapa belahan bumi ini. Dan dengan lebih khusus untuk belajar. Gitu. Maka kalau ada yang mau didiskusikan, kalau tidak mungkin kita bisa cukupkan. Kak Vida mau masuk. Boleh. Oke, tadi mungkin nanggepin aja ya dari Kang Roni tentang penerapan membaca terus dijadikan resume elementary. Nah, dari pandangan Kak Vida sendiri, itu setelah menemui apa ya banyak kasus di berbagai siswa SD dari berbagai sekolah itu ternyata sebatas memahami soal cerita itu mereka kesusahan menyimpulkan maksudnya. Jadi menurutku keputusan dari pemerintah buat mengadakan agenda membaca dan juga nantinya kemudian diresume itu penting sih karena buat melatih juga walaupun nanti ke depannya nggak sesuai ekspektasi itu nggak masalah karena mungkin kita juga trial and error so ya bagus aja sih buat ke depannya gimana nantinya anak-anak lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal dan lain sebagainya. Oke, betul. Ya balik lagi sebenarnya di pelatihan otaknya yang kita bahas di beberapa pekan lalu. Memang cara kita melakukan gimnastik otaknya itu yang penting sebenarnya. Yang penting dan memang perlu dilatih gitu. Kalau nggak dilatih ya otak kita nggak akan terbiasa dan kalau bahasanya Adler tuh akan mati gitu di beberapa waktu yang akan datang. Kalau nggak dilatih gitu. Makasih tanggapannya. Eh, eh, itu mungkin kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Masih ada dari yang lain kan dari Mbak Anis, Teh Aisyah, Teh Isabella, Yakil lah, Teh Sekar, Kang Rama, Teh Soy. Wait, wait, bentar. Saya boleh nanggepin lagi nggak? Mangga, mangga. Aduh. Ya. Oke, tadi masih nyambung ya. Tadi waktu dengar penjelasannya Rafidah itu, saya kira kesimpulannya itu eh, ini belum bisa. Ternyata ujungnya justru ini bagus gitu ya untuk melatih si anak didik gitu ya untuk bisa memahami konteks mungkin ya eh, maksudnya gitu ya. Nah, cuman eh, yang mau saya coba validasi gitu ya ke semuanya sih, ini nggak cuma Rafidah ya. Kalau dalam melatih otak sehingga bisa memahami konteks itu, apakah prosesnya itu dari, misalnya dari yang cerita dulu, sorry, mungkin sini dulu. Mungkin bisa jadi bagus ketika memang akhirnya dibimbing benar-benar gitu ya, nggak cuma kayak ditugaskan lalu ya ditugaskan saja, as it is gitu ya, nggak dinilai, nggak diperbaiki dan nggak ditanggapi oleh gurunya, barangkali gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dalam melatih otak kita biar bisa memahami konteks ya dari yang mudah sampai yang sulit gitu ya. Itu apakah kita harus mulai dari buku cerita dulu kah atau bisa langsung ke buku non fiksi kah dan lain-lain? Karena kalau untuk konteksnya, karena saya juga termasuk orang yang jarang baca buku non fiksi ya, jarang baca buku fiksi ya. Ketika kayaknya sih jarang ya, seingat saya. Gitu ya. Nah, dan mulai benar-benar ketika memutuskan untuk serius dalam membaca itu langsung ke baca non fiksi gitu ya. Bahkan waktu kuliah langsung maksain ke jurnal gitu ya. Dan itu memang pusing gitu ya. Nah, tahapannya itu apakah wajib dari yang
fiksi dulu atau enggak sih gitu ya dalam melatih pemahaman konteks itu menurut teman-teman, menurut para guru juga nih kalau bisa. Mau coba jawab. Hmm, hmm, hmm. Boleh. Kedengaran nggak suara saya? Kedengar, kedengar teh. Nah, sebenarnya kalau pilihan buku, menurut saya untuk anak-anak tuh eh, mau fiksi mau non fiksi juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang diperhatikan adalah kemampuan mereka untuk menangkap sejauh mana si kalimat itu. Jadi kalau misalkan di perbukuan yang sesuai ini ya, jadi pemerintah tuh ada yang namanya batasan-batasan untuk kayak buku SD harus maksimal berapa kata gitu. Kelas satu, kelas 2, kelas 3 tuh satu kalimat berapa kata. Satu paragraf berapa kalimat. Itu tuh ada minimal maksimalnya gitu. Kayak kelas satu SD kalau nggak salah ya. Satu kalimat tuh maksimal 5 kata dan satu paragraf tuh maksimal 3 kalimat gitu. Terus apa terus maju gitu. Kelas 2 nambah, kelas 3 nambah sampai kita baru bisa ngasih kalimat-kalimat kompleks yang panjang tuh di SMA gitu. Jadi mau buku fiksi atau non fiksi mungkin ya nggak apa-apa selama si kalimat itu benar-benar utuh dan bisa diserap sama si anak. Nah, terus yang sepengalaman saya, kan saya punya keponakan tuh ya, dia benar-benar bisa mm, memahami apa yang dia baca tuh ketika dia sudah terbiasa ngobrol. Jadi gimana ya? Kalau misalkan dia nggak terbiasa ngobrol, jadi ponakan saya itu ada bermacam-macam tuh ya. Ada yang dia udah biasa ngobrol sama siapa aja gitu, sama setiap anggota di keluarganya gitu. Tapi ada juga anak yang memang dia nggak terbiasa ngobrol gitu. Dia tuh mainnya tuh anteng sendiri gitu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Nah, kemampuan dia menangkap, walaupun usianya sama, kemampuan dia menangkap ketika saya membacakan buku tuh berbeda yang saya dapat gitu ya. Nah, ketika si anak ini suka ngobrol gitu kan dia berimajinasi kayak saya juga kadang ngobrol sama dia tuh wah dia kok udah kepikiran sampai sini ya. Terus ketika saya ngasih informasi ke dia dia tuh langsung nangkep dan langsung kayak menghubungkan sama pengetahuan yang dia tahu sebelumnya gitu. Tapi sama yang si anak yang jarang ngobrol ini nggak tahu karena jarang ketemu juga sama saya ya. Ketika saya bacain buku yang sama gitu, kasih informasi yang sama, tanggapannya tuh ya beda gitu kayak ya udah aja gitu, nggak ada obrolan lanjutan gitu. Nah mungkin itu juga bisa berpengaruh gitu. Makanya sebenarnya penting banget buat ngajak ngobrol anak tuh ya, yang saya dapetin penelitiannya tuh bahkan sejak dalam kandungan gitu. Sejak dalam kandungan tuh harus diajak ngobrol supaya dia kenal suara orang tuanya saat lahir pun bisa dapat koneksi dan itu justru lebih apa ya? Kalau secara neurosainsnya lebih mempercepat menghubungkan neuron-neuron. Jadi anak itu lahir neuron-neuronnya tuh belum ini sel sarafnya tuh belum sempurna gitu perkembangan dan si apa ya si hubungan koneksinya tuh. Nah, ketika dia diajak ngobrol terus itu akan lebih cepat gitu. Makanya 1.000 tahun pertama anak 1.000 tahun 1.000 hari pertama anak tuh sangat penting gitu. Jadi ya balik lagi kalau misalkan ditanya buku fiksi atau non fiksi, ya itu disesuaikan aja sama kemampuan mereka untuk nangkapnya. Mungkin gitu sih. Oke, 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 teh. Tuh, nuhun. Jadi, menarik ya. Jadi mungkin kalau yang saya simpulkan dari teks soal itu lebih ke ya tingkat ya level buku yang dibaca ya. Tadi seperti bahas soal jumlah katanya, jumlah kalimatnya itu ternyata sedetail itu gitu ya. Tapi tadi kaitan sama ngobrol, aku setuju ya. Bahkan
aku pribadi mulai membiasakan untuk ngobrol ya berniat untuk ngobrol gitu ya. Itu bukan usia SD malah ya, agak tua. Usia-usia SMA mungkin atau kuliah gitu ya. Memang membiasakan untuk ngobrol dengan ya terus-menerus gitu ya, nggak cuma kayak ya eh, apa sih terputus gitu ya, obrolannya. Itu benar juga sih. Itu kalau ke dalam eh, apa ya membahas sebuah konteks gitu ya, bisa melatih dan ngobrol itu. Jadi kan ketika kita menanggapi obrolan kan kita harus paham nih yang disampaikan si teman bicara itu apa gitu ya. Ketika bisa berlatih untuk apalagi kan bentuk obrolan tuh nggak sesistematis buku ya, kadang kemana dulu kata-katanya yang dibahas, apalagi kalau perempuan, mohon maaf ya bukan maksud ini, mungkin banyak ceritanya sehingga saya bisa menyimpulkan oh maksudnya ini gitu ya, sehingga kita bisa menanggapin. Kalau akhirnya kita bengong berarti kita nggak paham mungkin gitu ya, kaitannya dengan memahami konteks itu. Ini juga di eh, Iya, gitu Kang. Jadi menanggapi nih, baru tahu ada sampai kriteria jumlah kata dan kalimatnya. Iya benar ada. Jadi ada panduannya dari pemerintah tuh. Eh, terus itulah yang bikin kenapa buku anak tuh mahal. Tahu nggak buku buku anak-anak yang berkualitas gitu ya, itu tuh mahal karena memang kita bikinnya tuh, masya Allah, tabarakallah gitu. Karena nggak boleh berapa katanya tuh nggak boleh banyak, tapi harus apa ya nerap gitu ke si anak tuh harus nangkep si maksud kalimat itu. Jadi orang dewasanya juga effort banget dari mulai penulisnya, editornya, nanti yang meriksanya, yang review dan lain sebagainya tuh harus benar-benar concern gitu sama hal-hal yang tentang anak ini, tentang kemampuan otak anak yang nggak bisa sekompleks orang dewasa untuk membaca buku itu, buku yang ya ada level-levelnya gitu. Rafida mau nanggepin lagi. Oke. Izin ya Mas akan Teteh. menunggu. Hmm, apa ya? Jadi terkait tadi ya, mungkin aku juga baru tahu juga kalau ada aturannya harus berapa banyak gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita balik ke pengetahuan dasarnya bahwa ternyata membacanya anak itu dari level yang pemahamannya seorang anak itu dari level yang eh, nyata ya sampai nantinya ke abstrak. Jadi eh, buku-buku anak-anak di tingkat dasar itu lebih banyak gambarnya daripada baca. Terus juga tadi terkait level jumlah kata dan lain sebagainya, Rafida pernah nemuin eh, apa ya ilmu baru bahwa anak-anak itu diusahakan dari sejak kecil, eh, ketika dia udah mulai paham ya diajak bicara, ngobrol dan lain sebagainya itu diusahakan ngobrolnya orang tua pakai bahasa kita sehari-hari. Jadi nggak dengan bahasa anak, tapi bahkan menyuruh kita untuk memakai bahasa kita gitu. Maksudnya tingkat level bahasanya itu ya sesuai diri kita dengan ngobrol sama pasangan atau ke teman-teman yang lainnya gitu. Karena itu juga buat ningkatin kosakata dari si bayi. Terus juga kan penting banget juga dari sejak kecil untuk menceritakan ya. Jadi yang kami pahami itu level pertama itu adalah menceritakan, terus kemudian nanti mengenalkan buku-bukunya dan lain sebagainya. Karena dari kisah-kisah berkisah itu tuh membuat anak itu tertarik dan balik lagi ke tujuan pemerintah itu yang Rafidah tangkap itu lebih ke pembangunan habit. Karena kan kita tahu bahwa habitnya anak-anak udah mulai melenceng ya dari buku ke HP dan lain sebagainya gitu. Terus juga kan eh, yang sepengalamannya Rafidah itu kalau misal anak-anak hanya sebatas disuruh untuk membaca ya udah apa ya, ya sebatas baca aja tapi kadang nggak tahu, nggak paham isinya apa. Tapi ketika disuruh untuk
meresume atau menyimpulkan, nanti anak-anak juga terpancing, oh ternyata tadi dalam kisah A ada teladan ini itu loh gitu. Jadi dari gurunya juga penting sih gitu. Itu teh gila raise hand Kang. Gimana? Mau dan tidak apa? Mangga teh kita langsung open mic aja. Oh iya, soal open aja. Eh, Bahasan-bahasan ini menarik. Aku jadi ada satu perspektif baru sih dari apa namanya, dari guru aku juga lah ya. Yang mana sebenarnya setiap anak itu juga punya mesin kecerdasannya masing-masing ya. Terkait tadi soal ngobrol dan sebagainya. Ada tadi aku kalau nggak salah tadi aku dengar apa namanya, saudaranya saya itu ada respon yang berbeda nih ketika ketika dibacakan buku gitu ya. Karena memang kecenderungan dua anak ini juga berbeda kayak gitu. Nah, memang sebenarnya satu hal yang emang kita ketahui ya, ini aku disampaikan sama guru aku juga. Memang anak-anak itu eh, adalah calon-calon orang dewasa ya, yang memang sebenarnya mereka tuh udah punya bekal di dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang dewasa, untuk eh, saya salah satunya adalah untuk berkomunikasi itu sendiri gitu kan. Dan memang secara bertahap gitu ya, hal itu ditumbuhkannya. Nah, selain daripada itu juga kan ada ya, memang eh, di Quran surat Al-Baqarah gitu kan, kita itu sudah dibekali dengan kata gitu ya. Nabi Adam tuh ketika diciptakan sudah dibekali dengan kata-kata. Yang mana sebenarnya kata itu tuh bisa jadi kita tuh udah tahu gitu ada kata itu. Namun memang di sini gitu ya yang perlu dididik tuh adalah tentang mengenai pemaknaan kata itu sendiri ke anak-anak. Kayak misalnya tentang emosi aja gitu ya buat anak-anak yang emang kalau misalkan di usia-usia awal mereka cenderung seharusnya dididik tentang emosinya dulu gitu kan, emosinya dulu, afeksinya dulu dan sebagainya. Mereka sebenarnya tahu sedih itu apa, mereka tahu bahagia itu apa, mereka itu tahu marah itu apa. Tapi kayak ibaratnya itu baru ada bank katanya aja di dalam dirinya. Dan di sini ya memang perlu orang dewasa lah yang menjelaskan, apa namanya, memvalidasi tentang misalnya ketika marah, oh ini marah loh, oh ada kata marah gitu kan. Yang memang sebenarnya eh, kata itu ya sebenarnya ibaratnya kalau yang aku percaya kayak semua kata yang bahkan mungkin kita nggak ketahui juga gitu ya, itu tuh udah ada di dalam diri kita gitu. Tinggal memang perjalanan hidup lah yang emang yang akan mengajarkan pemaknaan dari setiap kata itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai apa namanya bagaimana perkembangan setiap anak-anak itu dalam komunikasi juga berbeda-beda gitu ya teman-teman. Eh, dan tergantung juga kecerdasan si anak itu tuh cenderungnya kemana. Kan kita tahu ya ada beberapa psikolog yang memang menjelaskan ada 8 kecerdasan seseorang gitu. Ada kecerdasan bahasa, kecerdasan estetika, interpersonal, interpersonal gitu kan. Terus kecerdasan linguistik dan sebagainya gitu ya. Nah, aku dapat satu konsep yang menarik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu Stephen, jadi Stephen ini tentang mesin kecerdasan yang ada di otak gitu ya. Eh, ada 5 mesin kecerdasan. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah kalau misalnya tadi aku ngedengar dari apa yang emang disampaikan sama Soy, ini ada nih keponakan keponakan aku yang memang dia tuh pandai gitu ya untuk berbicara dan sebagainya. Nah, eh, kalau berdasarkan 5 mesin kecerdasan tadi ya,
cenderung orang-orang yang memang dia tuh mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk menyampaikan sesuatu, apa yang emang dia rasakan atau pikirkan gitu ya, itu adalah anak-anak yang emang tipe-tipenya tuh tipe-tipe feeling. Bukan berarti orang-orang yang emang belum bisa menyampaikan sesuatu secara langsung, itu tuh dia nggak paham atau dia tuh nggak ngerti. Bisa jadi anak itu adalah eh, orang yang thinkingnya tuh kuat banget gitu ya. Analitiknya tuh kuat banget. Dia sudah menganalisis terlebih dahulu di dalam otaknya sebelum jadi membicarakan itu secara langsung gitu. Yang bisa jadi ya prosesnya nggak bisa langsung menganalisis langsung menyampaikan gitu ya. Tapi bisa jadi ya butuh perenungan, butuh dianalisis sama secara mendalam gitu ya. Ya gitu. Bisa jadi memang apa namanya? Kita juga perlu tahu gitu ya, setiap anak-anak itu unik gitu ya. Mereka punya pembawaannya masing-masing, tapi setidaknya kalau misalkan berdasarkan 5 mesin kecerdasan dari konsep Stephen tadi, itu tuh ya apa namanya? Mereka punya kecenderungannya masing-masing karena yang kita yang kita harus yakini gitu ya, bahwa setiap diri kita itu punya potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Tinggal gimana kita mengarahkannya, kita coba mengembangkannya, kita mendidiknya itu ya sesuai dengan kecenderungan mereka gitu. Dan ya kita harus kenal terlebih dahulu gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Itu aja walau alam bisa. Makasih banyak. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi lagi bisa atau mau kayak kurang setuju. Ini sih nggak bisa nanggepin obrolan tidak salah berarti nggak paham yang dipengaruhi luar negeri. Iya benar kan setiap kita melakukan segala sesuatu tuh sesuai dengan pembawaan kita masing-masing ya. Dan Allah yang paling tahu jalan yang benar itu seperti apa. Itu Allah alam bisa. Mangga Kang. Ini aku balikin ke siapa? Enggak Kang Doni. Oke, kasih teh kilat atas temannya ya. Kalau berbicara anak-anak tentunya kan sangat banyak dan tidak akan pernah selesai karena berkaitan dengan belajar gitu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin berbicara juga, entah itu pernyataan maupun pertanyaan, dipersilakan. Ini kita batas sampai jam 7 ya, 1 menit lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Kayaknya sih nggak ada lagi ya. Dari Kang Kevin ada epilog mungkin? Atau Ada apa dari epilog. ini kita udah selesai kan introduction. Ah iya, langsung langsung epilog. Epilog untuk Cepet bagian ya. ini itu. Ya, kita coba nanti di pekan depan kita baca bab utamanya. Teman-teman yang mau menawarkan diri jadi pembaca boleh kontak siapa? Panitia di sini kayak Kang Roni sama Teh Soy, Kang Rama. Itu sih. Ya semoga kita bisa rutin agendakan ini dan semoga kita bisa lakukan ini offline ya. Tadi Jakarta, atau di Bandung. Terus ya mungkin ya kita berdoa juga semoga kita diberikan pemahaman ya, direzekikan pemahaman yang benar, warzuqni fahman, supaya apa? Supaya kita bisa bisa melakukan role kita sebagai khalifah itu dengan baik ya. Supaya kita nggak malah merusak di bumi ini. Kita doakan juga teman-teman kita yang kena musibah di Sumatera ya, di Sumatera, di Malaysia,
Semuanya semenanjung Melayu itu kena. Kawan saya beberapa di di Malaysia ada yang kena juga. Semoga mereka lekas dipulihkan dan ya Allah ganti dengan sebaik-baik penggantian. Itu mungkin nanti kita tutup dengan doa ya buat mereka. Seminimalnya Al-Fatihah. Kita doa aja sekarang. Kita tutup dengan hamdalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa buat teman-teman kita, buat kita juga dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mungkin maka ditutup formalnya ke Kang Roni. Ya, terima kasih Kang Kevin atas penyampaiannya untuk pertemuan kali ini. Telah sampai kita di akhir penghujung kegiatan. Semoga dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini tentunya menambah nutrisi kita, nutrisi otak kita, nutrisi pemikiran kita, hati kita, sehingga kita menambah iman kita dan menjadi khalifah fil ard dengan baik. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, tentunya saya mohon maaf. Saya tutup akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini ya, Tip Haturun, Mas Rofik. Mantap. siap kan? Siap, siap. Oke.